وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Baik para ustazah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita hari ini akan memasuki surah yang baru ya. Kemarin kita sudah belajar tentang surat Ad-Duha, yaitu surat yang sangat penting di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah mengingatkan Nabi agar mengingat seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak meninggalkannya, ya. Allah dan malaikatnya tidak meninggalkan Nabi. Ya, walaupun perkataan Ummu Jamil ya, yang mengatakan bahwasanya syaitannya telah meninggalkannya, tapi Allah tidak akan mungkin meninggalkan Nabi karena Nabi adalah Rasulullah, kekasih Allah dan Rasul akhir zaman. Ya, bagaimana Allah mengingatkan nikmat-nikmat secara zahir, ya, secara zahir yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, surat Duha tentu berkaitan sangat dengan surat Asy-Syarah ya. Sebagaimana Ustaz sampaikan ya, itu Rasulullah SAW di surat di antara nikmat yang diberikan kepada Nabi yaitu Nabi adalah akan diberikan kedudukan yang sangat mulia nanti, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Maka sungguh kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas ya, apapun bentuknya ya. Kedudukan yang paling tinggi, surga yang paling tinggi ya, yang memberi syafaat pertama di akhirat nanti kelak adalah Nabi SAW, sedangkan para nabi-nabi yang lain pun tidak berani memberi syafaat. Eh, Kemudian Nabi juga orang yang pertama membuka pintu surga. Kemudian Nabi menginginkan 50% dari penduduk surga adalah umatnya. Ya, maka dalam hadis beliau mengatakan, Inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Sungguhnya aku menginginkan umatku itu setengah dari penghuni surga adalah umat akhir zaman, itu umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam umat yang memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang surah yang baru ya, surah Asy-Syarah, yaitu kelapangan dada. Ya. Surah Asy-Syarah, ya. Ustaz sudah cerita kemarin kalau surah Ad-Duha berkaitan dengan nikmat-nikmat zahir kepada atau fisik dalam diri Nabi SAW yang Allah anugerahkan. Akan tapi surat halo, ini kok kedengaran suara Ustaz, teman-teman? Kedengaran ya? Tapi layar teman-teman ini kayak pause gitu. Tapi kedengaran nggak apa-apa. Oke, baik. Kalau surat Al-Insyirah, surah Al-Insyirah itu berkaitan dengan tentang nikmat-nikmat secara batin, ya. Menunjukkan Allah yang mana berupa kelapangan dada, yaitu kelapangan dada. Nah, sebelum kita baca surah Asy-Syurah, saya sampaikan dulu surah Asy-Syurah merupakan surah ke-94 ya. Surah ke-94, surat ini terdiri dari 8 ayat. Insya Allah ini surah yang mudah dihafal, dan semua santri sudah hafal tentunya. Itu al-insyirah artinya kelapangan dada, ya, kelapangan dada Nabi, ya, jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah berikan anugerah kepada Nabi yaitu kelapangan dada. Surah ini adalah surah Makkiyah juga, ya, surah Makkiyah yang diturunkan setelah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Baik, kita baca sama-sama dari Auzubillah sampai ayat 8 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك فارغب. Ya. Teman-teman lancar ya di sana? Suara kok di sini kayak koneksinya kayak agak bermasalah ini. Lancar ya? Lancar, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, itu dia surat Al-Insyirah. Kita masuk ke penjelasan ayat ya. Alam nashrah laka sadrak. Ayat pertama. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Itu ya. Nashrah telah melapangkan laka bagimu dadamu Muhammad ya. Allah memberikan kelapangan dada kepada Nabi Muhammad sehingga beliau orangnya orang yang selalu lembut ya, selalu sangat lembut, tidak pernah marah-marah. Ya marah kepada hal yang penting, yang tegas, yang memang hal-hal yang harus ditegaskan ya. Beliau selalu lembut ya, tegar, sabar ketika menghadapi segala ujian. Pada diri Nabi tertanam akhlak yang mulia ya. Yang sangat menakjubkan karena dada beliau telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun digelari dan dituduh sebagai pendusta, ya, penyihir, penyair gila, orang yang tersihir, orang yang murtad dari adat nenek moyangnya, tapi semua itu dihadapi oleh Nabi SAW dengan lapang dada. Ya. Ya berat teman-teman, satu kampung menghina, ya. Kalau kita tinggal di satu kota, misalkan kota Jakarta, ya. Semua orang Jakarta udah viral kita. Ya kemana mau kita lari lagi ya? Dituduh. Tapi kalau kita tidak lapang dada, udah kita bunuh diri. Ya, kita pergi ke rel kereta api biar ditabrak sama kereta dan lain-lain. Ya, tapi bagaimana semua orang menghujat Nabi SAW, beliau pun menangis ketika meninggalkan kota Mekah ya. Kata beliau, sungguhnya engkau adalah ahabbu balad ilayya, habbul ar atau kama qala. Engkau adalah kota yang paling aku sukai. Kalau seandainya bukan kaummu yang mengeluarkanku, makharajtu. Ya, aku tidak akan keluar. Ya, beliau subhanallah ya tegar ya dalam menghadapi ujian dan lain. Nah itulah bekal utama seorang dai ketika berdakwah harusnya. Ya, seorang dai juga seperti itu. Ia harus selalu berhias dengan akhlak mulia, berusaha melapangkan dadanya. Ya, apalagi seorang dai yang berkecimpung dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya, pasti akan mendapatkan pertentangan dari masyarakat. Ya, bahkan ia bisa saja mendapatkan celaan, ya, pertentangan dari masyarakat, cercaan. Ya. Oleh karena itu seorang dai benar-benar harus membutuhkan kelapangan dada. Teman-teman ketika pulang ya, ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar pasti ya segala sesuatu yang kita buat karena Allah pasti ada karena orang seperti itu memang selalu ada musuh ya. Misalkan Nabi Musa ya diperintahkan Allah mendakwai Firaun yang sombong angkuh yang mengaku Tuhan ya seperti itu. Nah, Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kelapangan dada mencakup lapang dada maknawi di sini ya, abstrak ya. Dan lapang dada hissi indrawi ya. Lapang dada maknawi misalnya kekuatan dalam menghadapi cobaan, ini maknawi secara batin ya. Itu kesabaran beliau dalam menghadapi gangguan. Ya, ini kata Ibnu Katsir ya dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan apa makna sih alam nasyrah laka sadrak yaitu lapang dada itu mencakup dua makna yaitu lapang dada maknawi dan lapang dada indrawi ataupun hissi ya. Uh, uh, Yaitu kalau lapang dada maknawi tadi seperti kekuatan dalam menghadapi cobaan, ya, kesabaran dalam menghadapi gangguan, kelembutan dalam menghadapi celaan, dan beberapa akhlak mulia lainnya. Ya, sementara itu lapang dada yang hissi ataupun yang indrawi tadi pernah dialami Nabi SAW ketika Allah mengirim malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Ya, lapang dada itu saat beliau masih kecil dan ketika beliau Isra Mi'raj. Masih kecil tuh, malaikat Jibril membelah dada Nabi SAW. Ingat nggak teman-teman ketika masih di rumah uh, Halimah binti Sa'diyah, ya. Nabi masih diasuh di sana, masih menyusui di apa namanya di pedalaman ya, di pedalaman Arab ya, di Baduy ya. Nabi dibelah dada ya.
malaikat Jibril untuk mencuci bagian buruk dari jantungnya. Lalu jantung itu dibersihkan Jibril dengan air zam-zam, ya, dan diisi dengan keimanan serta hikmah. Kalau kita nggak dibelah, makanya kita masih banyak dosa, kita masih banyak dongkol-dongkolnya sama orang, masih banyak, ya seperti itulah. Artinya bagaimana beliau sudah Allah apa namanya kasih message ya, untuk menjadi rasul, ya, harus bersih, harus sabar, harus tegar terhadap apapun. Oleh sebab itulah Nabi memiliki kelapangan dada. Nah, kedua hal ini saling berkaitan. Dibelahnya dada Nabi dan dicucinya jantung Nabi oleh malaikat Jibril dari kotoran syaitan sehingga beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Jadi artinya selain Nabi pasti ada sebaik apapun manusia, ya, seperti Abu Bakar, tentu Nabi lebih mulia. Ya, sebaik apapun manusia hari ini, tentu Nabi lebih mulia karena Nabi langsung dibelah dada, ada kotoran apa namanya yang kotoran syaitan istilahnya, ya, dibelah oleh malaikat Jibril, dicuci jantungnya, ditaruh lagi. Bagaimana itu Ustaz? Kita nggak tahu gimana ya. Ya subhanallah. Kalah dokter-dokter terbaik ya. Nabi adalah seorang yang sangat penyabar, ya, tidak mudah terpancing emosinya, segala cercaan dan celaan dihadapinya dengan lapang dada, ya. Bahkan beliau membalasnya dengan memaafkan. Nah, lihat nih, luar biasa. Nah, siapa hari ini yang seperti itu ya? Ada orang cuma mencela terus menerus mencela mencela, tapi beliau akhirnya memaafkan. Ya. Kita nggak bisa ya, sekali aja dihina ibu kita, sekali aja dihina bapak kita, tiada maaf bagimu. Gitu kan. Nah, salah satunya adalah kisah Abdullah bin Ubay bin Salul, teman-teman. Ya. Kisah Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu seorang munafik yang selama hidupnya selalu mengganggu dan mencerca Nabi SAW. Nah, ini munafik. Bahkan dia menuduh istri Nabi Aisyah sebagai pezina. Ya, dia menuduh istri Nabi Aisyah, ya, berzina dengan seorang sahabat itu ketika perang. Ya. Nah, subhanallah, ini istri kita dituduh berzina. Ini kan apalagi Rasul itu seorang presiden, ya, kita bilang ya teman-teman. Ya, tapi Nabi tidak marah sampai terbukti nanti ya, Aisyah turun ayat walladzina ja'u, ya, walladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum, ya, surat An-Nur itu. Ya, membebaskan Aisyah dari tuduhan itu ya. Ya, Aisyah tidak berzina waktu itu. Ya, Aisyah ketinggalan ya, kalau kita cerita di sirah Nabi ya, beliau ketinggalan buang hajat, kemudian ketinggalan kalungnya, beliau balik lagi, ternyata ketika balik rombongan Nabi sudah berangkat. Maka ada sahabat Sofwan yang bernama Sofwan yang dia sapu jagat lah istilahnya, yang terakhir menjaga pertahanan terakhir. Maka dilihat istri Nabi, langsung dia tidak melihat pun Aisyah. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul karena beliau seorang munafik sangat suka sekali ya membuat hal-hal yang memfitnah dan lain-lain. Nah, namun ketika lihat bagaimana apa namanya beliau menghina, menuduh istri Nabi penzina, ya. Namun ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, beliau pasti neraka dia ini. Ya. Meninggal dunia, anak Abdullah mendatangi dan meminta Nabi untuk menyolatkan jenazah ayahnya. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, anaknya, ya, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini baik ya, dia bukan munafik ya. Dia tidak suka sama ayahnya, memang kasihan juga dia. Akhirnya dia minta ayahnya, Nabi SAW untuk menyalatkan jenazah ayahnya ketika meninggal dunia. Padahal kita tidak boleh ya, dalam ayat Quran tidak boleh sholat kepada orang munafik. Nah, ketika meninggal dunia Abdullah bin Ubay bin Salul tidak memiliki apa-apa sehingga Nabi pun memberikan bajunya sebagai kain kafan. Ya, baju Nabi kain kafan. Wah, luar biasa. Masya Allah. Nah, dalam sebuah hadis ya yang panjang ya, kita bacakan artinya saja. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pemimpin orang-orang munafik meninggal, anak lelakinya menemui Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah pakaian Anda untuk mengafaninya, salatlah untuknya dan mohonlah ampunan untuknya." Maka Rasulullah memberikan pakaiannya kepada sang anak dan berkata,
Beritahu aku apabila pemakaman telah siap, sehingga aku mungkin menyolatkan jenazahnya. Nah, maka Rasulullah memberikan pakaiannya kepada sang anak dan berkata, beritahu aku apabila pemakaman telah siap, sehingga aku mungkin menyolatkan jenazahnya. Maka ia pun beritahu Nabi. Ketika Nabi bersiap untuk menyolatkan jenazahnya, Umar memegang tangan Nabi. Ya, lihat Umar nih. Subhanallah, Umar bin Khattab nih, dia luar biasa tegas ya. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Lau kana nabiyyan ba'di lakana Umar." Kalau seandainya ada nabi setelahku, maka Umar lah nabi. Ya kan, tapi tidak ada nabi setelah Nabi. Ya, bagaimana Umar itu banyak eh, apa ya, ketegasan beliau dan apa namanya, pendapat beliau, pendapat Umar bin Khattab ini disetujui oleh langit, ini disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sangat lembut, Umar tegas, terlalu tegas Umar, ya. Nah, jadi eh, Umar memegang tangan Nabi ketika Nabi mau salat, ya, dan berkata, bukankah Allah telah melarang Anda menyolatkan orang-orang munafik? Kata Umar, ya. Kata Umar, bukankah Allah telah melarang Anda, wahai Rasulullah, untuk menyolatkan orang-orang munafik? Nabi bersabda, aku telah diberikan pilihan karena Allah berfirman, apakah kau memohon ampun bagi mereka ataupun memohon ampun bagi mereka? Dan sekalipun kau memohon 70 kali untuk ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuninya. Ampuni mereka. Ingat enggak, teman-teman? Surah apa ini? Surat Taubah ayat 80 ini turun ke Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Apa ayatnya? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Nah, jadi kan kata Umar, nggak boleh sholat kan kepada orang munafik. Kata Nabi, saya diberi pilihan oleh Allah. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Jadi Nabi mengatakan, bukankah eh, apa namanya, aku telah diberi pilihan karena Allah berfirman, apakah engkau memohon ampun bagi mereka atau tidak memohon ampun bagi mereka, dan sekalipun kau memohon 70 kali untuk ampunan bagi mereka, Allah tidak mengampuni mereka. Nggak diampuni, ya, teman-teman. Maka Nabi pun mengerjakan salat jenazah dan waktu itu turunlah wahyu Allah. Nabi tetap melakukan, ya, karena ayat pertama itu sebelum turun ayat yang memang dilarang betul-betul. Artinya mau diampuni, mau Nabi sholat pun nggak diampuni si Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia udah jadi kerak neraka. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, surah Nisa ayat terakhir, ayat apa? Juz 5 itu, ya. Orang-orang munafik itu di kerak paling bawah, asfali minan nar. Ya. Maka ketika Nabi setelah mengerjakan sholat, maka turunlah ayat surat Taubah juga ayat 84, teman-teman. Apa ayatnya? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Ya, ini dah hafal semuanya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Kata Allah, dan janganlah kamu sesekali menyalatkan seorang pun di antara mereka, orang-orang munafik yang mati. Wala taqum ala qabri, enggak usah pun berdiri mendoakan kuburan mereka. Gitunya loh, ngeri munafik. Nah, ini munafik ini parah. Mereka melihat bagaimana mukjizat Nabi, mereka melihat bagaimana eh, mukjizatnya Nabi, ya, kehebatan Nabi, kelemah lembutan Nabi, bagaimana mereka melihat, langsung melihat sosok yang sangat mulia, ya, kemenangan-kemenangan dalam peperangan Nabi karena Allah, keajaiban-keajaiban, tapi mereka tidak beriman, ingin menghancurkan Islam. Ya, makanya orang-orang munafik asqalu thawab indal munafik al-fajr wal isya, ya. Ya, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh sama salat isya. Selain itu dia menampakkan di Islam. Nampaknya nanti subuh mah nggak ada yang lihat, nah, karena dulu mati lampu. Ya, isya juga udah malam gelap, nggak salah sholat. Maka itu berat bagi mereka. Yukhadi innal munafiqina yukhadi'un Allah, dia menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas. Ya, muslimah terakhir. Ya, mereka kalau sholat pun yura'unan nas, beria biar dilihat, oh aku sholat juga. Makanya kalau orang patokan kita lihat orang
orangnya soleh, para santri ya, kalau mau menikah misalkan. Di samping dia berhasil di dunianya, lihat sholatnya, ada sholat subuh nggak dia? Ya. Kalau dia sholat subuh ya, baik sholat berjamaah di masjid ya, insya Allah itu orang soleh ya. Dia nggak pernah tinggalnya. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Karena dia sholat untuk diperlihatkan kepada manusia. Wa la yadhkuruna Allah, tidak berzikir menyebutkan Allah kecuali sedikit. Nah, itu dia bagaimana kelapangan hati Nabi ini, teman-teman. Padahal Nabi dah tahu nggak ada yang penting, tapi Nabi juga akan diminta anaknya untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, akan memberikan bajunya untuk dikafani, tapi tetap akhirnya turun perintah Allah untuk melarang ya. Karena si Abdullah ini, ya, kenapa dia memang tidak diampuni tidak sholat? Selalu mengganggu menyakiti Nabi ketika masih hidup, ya, parah sampai menuduh istrinya zina dan lain-lain. Karena di antara yang paling membuat dia dongkol, memang sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah akan menjadi pemimpin di antara kaum Aus dan Khazraj. Jadi memang dia akan jadi pemimpin di Madinah lah waktu itu. Sebelum kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah. Setelah mereka masuk Islam, ya udahlah jadilah Nabi. Makanya beliau apa namanya, si Abdullah bin Ubay ini termasuk dia kesal ya seperti itu. Baik, ayat kedua, wa wada'na anka wizrak wa wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Wizrak ya. Makna wizrak, wizrun ya. Wizrun secara bahasa maknanya adalah dosa. Wala taziru waziratu wizra ukhra, kan? Dan seorang tidak memikul dosa yang lain. Ya. Ya. Jadi wizrun maknanya dosa. Tapi ada beberapa pendapat ahli tafsir tentang makna wizrak di sini. Ya. Secara makna dosa. Ya. Tadi ada juga beban ya, dan lain-lain. Jadi ada beberapa pendapat ahli tafsir sebagaimana disebutkan dalam tafsir Quranul Azim oleh Imam Al-Qurtubi dan Al-Baghawi, tafsir Baghawi ya. Pendapat pertama, sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan dosamu wahai Muhammad. Dan kami pun telah menghilangkan dosamu wahai Muhammad. Ya, dosa-dosa Nabi pada zaman jahiliyah, karena beliau pernah terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan sebelum diangkat Nabi tentunya ya. Seperti mengikuti sebagian adat kebiasaan kaumnya. Nah, meskipun demikian Nabi tidak pernah menyembah berhala. Nabi nggak pernah menyembah berhala. Ya, walaupun demikian ya, tapi mungkin dosa-dosa jahiliyah Nabi dulu pernah Nabi ya mengikuti kebiasaan, ada adat yang memang sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam ya. Allahu a'lam. Satu pendapat yaitu dosa, itu Allah telah menghapuskan dosa-dosa Nabi di zaman jahiliyah. Pendapat kedua, sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan dosa umatmu yang membebani. Dosa umatmu yang membebanimu. Ini dosa umat lebih banyak banget. Dosa kita, dosa para santri, para ustazah, dosa orang-orang zalim yang lain, ya. Orang korupsi, orang membunuh, orang menzina, minuman keras, dan lain-lain. Kenapa dosa umatmu yang membebanimu? Ini pendapat kedua, karena Nabi sangat perhatian kepada umatnya. Nah, karena Nabi sangat perhatian, karena Nabi lapang sekali dadanya ya. Nasyrah laka sadrak, sangat lapang, sangat lembut, sangat kasihan kepada umatnya. Ya, bahkan Nabi nggak meminta di dunia ya. Satu permintaan Nabi itu akan Nabi minta nanti di akhirat, itu untuk umatnya, untuk bisa memohon syafaat kepada umatnya. Makanya Nabi ingin anak umatnya itu masuk surga semuanya. Ingin ya setengah penghuni surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena umatnya begitu banyak dosa, seolah-olah beliau pun ikut memikul beban berat tersebut. Nah, salah satu sifat Nabi itu merasa berat terhadap apa yang beratkan umatnya seperti dosa-dosa mereka. Ayatnya apa? Ada di surat ayat terakhir ya. Ayat terakhir surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ini hafal semua ya. Taubah udah pasti udah lewat semua hafal. Nah, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri.
azizun alaihi ma'anitum, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Ini penderitaan kita apapun, Nabi merasa seperti anak anaknya sendiri, ya, umatnya itu. Nabi menginginkan kebaikannya. Makanya Nabi dihina, dicerca oleh jelas-jelas bagaimana akhlaknya Nabi membuat banyak orang Islam. Bukan karena Islam benar, Islam bagus agama yang di sisi Allah. Tapi kalau bukan akhlak yang mulia Nabi, maka tidak tersebar hari ini. Karena para sahabat sangat mencintai Nabi SAW karena kelembutan beliau. Itu dia ya. Surat Taubah, dia sangat menginginkan terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Ya. Harisun alaikum, dan dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Ya. Harisun alaikum. Ya. Bil mu'minina raufur rahim. Ya. Seperti bagi penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, itu dia sifat Nabi. Ya. Penyantunnya terhadap orang. Nah, pendapat yang ketiga ada pula yang menafsirkan dengan kesulitan engkau hadapi dalam berdakwah. Nah, ini dia. Wizrak artinya kesulitan. Tadi yang pertama adalah dosa Nabi Jahiliyah. Pendapat kedua yaitu dosa umatnya. Pendapat ketiga yaitu kesulitan yang engkau hadapi ketika berdakwah. Gimana nggak kesulitan? Dilempar batu. Nabi pernah sujud di depan Ka'bah. Ya sampai Fatimah, ya anaknya Fatimah menangis dilempar dengan kotoran unta. Ya macam-macam ya. Apalagi orang mukmin yang lain ya, bagaimana sudah berdakwah. Makanya Nabi ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu. Kemudian sebagian umat muslimin dibunuh ya, seperti Sumayyah dan suaminya Haris ya, bapak dan ibunya Ammar bin Yasir. Kemudian datanglah perintah untuk berhijrah. Jadi bukan sembarangan teman-teman ya. Kalau hari ini kita baca Quran dimanapun kita baca di Indonesia, nggak ada yang melarang kita. Masih malaskah kita untuk membaca? Masih malaskah kita untuk berzikir dan lain-lain untuk sholat? Ya, zaman dahulu nggak sembarangan. Sholatnya sembunyi-sembunyi. Mereka dibunuh. Subhanallah ya. Karena kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, pendapat ketiga yaitu kesulitan yang engkau hadapi dalam berdakwah kepada Nabi ya. Dengan demikian semua itu diangkat Allah agar tidak membebani beliau. Nah, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama. Ya, pendapat pertama itu tentang dosamu wahai Muhammad, itu baik dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Wa wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan beban dari dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Ini Allah telah mengampuni. Apa ayatnya? Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam surah Al-Fatah. Ya, inna fatahna laka fatham mubina. Ayat keduanya apa? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah ya mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, jadi Nabi spesial nih. Ya, dosa-dosa Nabi yang telah lalu dan akan datang sudah diampuni oleh Allah SWT. Tapi apakah Nabi berhenti untuk beribadah? Tidak. Ya, sebenarnya kemarin ya, waktu kajian tafsir sebelumnya Ustaz udah bilang bagaimana Nabi sampai bengkak kakinya. Ya, Aisyah terbangun melihat Nabi masih sholat malam. Ya, kenapa engkau salat? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Kata Nabi apa? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Nabi yang sudah jelas surganya, teman. Ya, sudah jelas tempatnya tertinggi di surga. Allah berikan inna ataina kal kausar. Allah berikan dia telaga kausar. Ya. Allah telah ampuni, telah janjikan dalam Quran, tapi beliau tidak berhenti beribadah. Ya. Allah wajibkan ya. Beliau wajibkan untuk dirinya salat tahajud dan jadi sunnah untuk umatnya. Kalau kita mau ikut Nabi, perbanyaklah salat tahajud, salat malam. Ya. Beliau berdoa kepada umatnya, subhanallah ya. Bagaimana kelembutan hati beliau ya. Baik, mayoritas pendapat ulama berpendapat bahwa para nabi mungkin saja untuk berdosa. Ya. Nah, ini penjelasan ya.
Jadi mayoritas para ulama berpendapat para nabi mungkin saja untuk berdosa dengan catatan tentunya yang pertama dosa mereka tidak berkaitan dengan risalah ataupun wahyu ya karena mereka maksum dari kesalahan dalam menyampaikan risalah Allah. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dikurangi atau ditambah oleh mereka. Artinya nggak ada dilebih-lebihkan ya. Salat 4 rakaat disuruh 5 rakaat ya. Enggak. Ya, salat 5 waktu disuruh salat 6 waktu tidak ya. Jadi dengan catatan bisa saja Rasul berdosa, artinya para Rasul itu berdosa dengan catatan itu tidak berkaitan dengan risalah, artinya semua wahyu yang Allah sampaikan adalah maksum karena bagi Rasul punya sifat tabligh, menyampaikan ya. Jadi disampaikan semua, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahkan. Nah, yang kedua, dengan catatan, dosa yang mereka lakukan sangat sedikit dan bukan dosa besar. Nah, itu dia. Ini beda sama kita. Ya. Artinya dosa para rasul ini sangatlah sedikit. Nah, dan bukan dosa besar. Hal ini menguatkan bahwa para nabi benar-benar seorang manusia. Ya. Jadi nabi pun seorang manusia. Sebagaimana dalam surat Kahfi. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Ya, ayat terakhir ya. Katakanlah Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Bedanya adalah yang telah menerima wahyu. Aku telah menerima wahyu. Aku jadi diangkat menjadi Rasul. Qul innama annama sungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ilahu wahid. Apa dalil yang lain yang menguatkan bahwasanya Nabi bersabda juga, Nabi SAW pernah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Ya, setiap seluruh anak Adam, Nabi termasuk anak Adam. Ya, seluruh anak Adam melakukan kesalahan, pasti melakukan kesalahan. Ya, kullu bani Adam khata'un. Ya, khata'un wa khairul khatta'in at-tawwabun dan sebaik-baik orang yang bersalah yang melakukan dosa adalah yang bertaubat. Maka seluruh nabi merupakan keturunan Nabi Adam sehingga mereka sebelum Nabi Muhammad pun pernah melakukan kesalahan. Tadi ya ingat mayoritas ulama mengatakan bisa saja para nabi berdosa tapi dengan dua catatan ya. Yang pertama bukan dosa ataupun kesalahan karena risalah, artinya risalah ataupun wahyu dari Allah semua itu disampaikan itu nggak mungkin ya. Yang tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurang-kurangi. Kemudian dosa mereka pun sangat sedikit, bukan dosa besar. Misalkan saja Allah memberikan taufik kepada Adam, misalkan ya, sehingga Adam bertaubat ya. Seperti yang pernah dilakukan oleh Adam sehingga Adam dikeluarkan dari surga ya. Dalam ayat misalkan surat Thaha ayat 121 ayat 122. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa thumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan. Wa 'asa Adamu rabbah faghawa dan sesatlah ia. Kemudian thumma ijtabahu rabbuhu, kemudian Allah memilihnya. Fataba 'alaihi wa hada dan dia menerima taubatnya. Dia Adam bertaubat ya. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kita pakai hari ini. Rabbana ya Tuhan kami zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Harus sering-sering kita baca itu ya. Pasti kita berdosa. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa kami Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami menjadi orang-orang yang sangat merugi ya. Kalau Allah ngampuni gimana coba ya. Gak ada untungnya kita hidup 60-70 tahun di dunia ya dengan penuh dengan kemewahan, kekayaan, semua kita miliki ya. Sekali dicelupkan ke dalam neraka hilanglah semua itu semua. Maka yang kita ingin adalah ridha Allah ya. Ada orang mungkin dia ada selama hidupnya terlahir miskin, hidup di kolong jembatan, bapak ibunya dia nggak kenal, nggak pernah makan sabu haji sekalipun misalkan ya, nggak pernah makan makanan yang enak sekalipun ya. Ya, teman-teman santri sering nggak makan
Ya, mereka nggak pernah makan sekalipun ya. Mungkin nasi bungkus padang yang 15.000 pun nggak pernah dia makan sekalipun. Ya. Kemudian sungguh susah hidupnya. Tapi ketika di akhirat Allah kasih dia ke surga, hilanglah semua 60-70 tahun kesengsaraan dunia. Jadi ngapain juga teman-teman ya. Maka ampunan Allah sangat kita inginkan. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul tadi ya. Intastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirallahu lahum. 70 kali kamu minta ampun Muhammad, aku enggak akan diampuni karena dia orang munafik. Nauzubillah min dzalik ya. Itu Nabi Adam ya. Nabi Adam juga pernah bersalah ya, tapi dosa mereka sangatlah kecil ya. Siapa lagi? Nabi Nuh misalkan. Nabi Nuh juga pernah bersalah dan mohon ampun ketika minta keselamatan untuk anaknya yang kafir. Allah pun menegur beliau ya. Nabi Nuh ya seorang ayah, seorang bapak ya, kodratnya ya pasti sayang kepada anaknya ya. Ya, anaknya tidak beriman, istrinya juga tidak beriman ya. Seperti Nabi Lut juga ya. Ketika melihat apa namanya air yang ya bani apa namanya anaknya untuk segera naiklah ke kapalku gitu kan karena udah banjir sudah makin besar ya. Nah, maka ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya. Enggak tahan juga dia. Kesian anaknya karena buah jantungnya artinya ya buah hatinya ya dia yang melahirkan ya setengah dari anaknya itu adalah apa namanya dari hidupnya gitu kan Kan'am ya. Ya bunayya rkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ketika dilihat air bah sudah mulai tinggi karena dulu dia termasuk dia hina juga Nabi Nuh gitu. Wahai anakku naiklah ke perahu dah enggak apa-apa kamu malu anaknya kamu naik. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Kata anaknya dia ngeyel sama bapaknya. Aku akan naik ke gunung yang paling tinggi. Ya'simuni minal ma' supaya air bah ataupun banjir besar itu, banjir bandang besar itu tidak menimpaku. Kata Nuh, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin. Ya, enggak ada yang bisa menyelamatkan siapapun hari ini kecuali orang yang naik di perahu Nabi Nuh. Ya. Fa kana min al-mughraqin, maka termasuklah kan amanatnya itu dari orang-orang yang tenggelam, artinya orang-orang yang kafir waktu itu yang nggak mau naik. Ya, bagaimana Nabi Nuh berdakwah ya 950 tahun teman-teman ya, nggak ada yang beriman ya, sedikit yang beriman, bisa dihitung dalam perahu kapal Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh dihina-hina di tengah padang terik, padang pasir, musim penceklik, membuat perahu dihina lah orang gila macam-macam lah. Ya, ngapain kamu buat perahu gitu kan? Maka Nabi Nuh pun karena sayang, akhirnya dia minta kepada Allah, qala ya Nuh innahu apa namanya ya Rabbi inna bani min ahli. Sungguhnya anakku itu adalah keluargaku ya, tolonglah dia gitu kan. Ditegur oleh Allah, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Ya, surat Hud ya, teman-teman ya. Kalau membaca kisah Nabi Nuh itu banyak di surat Hud ayat 46 sampai 47. Ayat sebelum itu tentunya. Ini yang dialog aja surat Hud ya dari mungkin ayat 40-an ya, 40 ataupun 39-an. Nah, kisah Nabi Nuh. Allah menegur Nabi Nuh, "Hai Nuh, sungguhnya ia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih." Nah, jadi kalau anak kafir, makanya dalam Islam teman-teman, ya, kalau anak kita kafir, itu dia nggak mendapat warisan. Gitu juga seorang bapak misalkan kafir, kita muslim, kita nggak dapat warisan dari bapak tersebut. Terputuslah. Makanya dalam Islam, hubungan Islam itu lebih kuat daripada hubungan darah. Ya, hubungan darah benar kuat. Ya, hubungan darah benar kuat. Tapi ketika kandung ya, jalur darah itu seorang kafir ataupun tidak kafir, maka itu terputuslah hubungan semua waris. Maka kata Allah, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu, anakmu yang nggak mau naik kapal tadi. Karena apa? Innahu amalun ghairu shalih. Karena sungguhnya eh, perbuatan yang dia lakukanlah perbuatan yang tidak baik. Artinya dia kafir, ya, menentang ajaranmu, hai Nuh. Apa contoh lain Nabi yang bersalah? Banyak ya, tentu banyak ya. Artinya kesalahan mereka tidak berhubungan dengan risalah, kesalahan mereka kesalahan sedikit saja.
Bahkan Nabi Musa juga pernah berdosa, beliau pernah memukul pengikut Firaun hingga meninggal dunia, meskipun tanpa bermaksud membunuh. Nabi Musa kuat banget, teman-teman. Jadi ada umat, ada kelompok Nabi Musa, yaitu kaum Nabi Musa dengan kaum Firaun. Kelihatan nih, Bani Israel orangnya putih. Jadi kalau kalau orang Mesir, ya mereka orang ya, orang Farao, istilah mereka agak hitam-hitam sedikit, ya. Jadi ditinju lah Nabi Musa, ditinju sama Musa, ya. Nabi Musa saking kuat sekali, ya, pingsan dan mati itu orang, ya, kuat sekali, ya. Namun Nabi Musa bertaubat kepada Allah dan dia pun mengampuninya, ya. Ada di surat Qasas, bahwa kazahu Musa faqada alaih, ya. Kemudian Nabi Musa pun minta doa, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Lalu Musa pun meninjunya dan matilah musuhnya itu. Nabi Musa, innahu min amali qala hadza min amali syaitan. Musa pun berkata, inilah perbuatan setan. Dia enggak maksud tadi tinju aja kan, ditinju biasanya normalnya kan orang enggak mati, teman-teman. Cuma karena Musa kuat sekali. Makanya ada hadis dhaif katanya. Saya pernah dengar dulu hadis dhaif ketika malaikat mau mencabut nyawa Musa, ya. Malaikat malakul maut, ya. Bukan malaikat Israel, ya. Jadi Israel tuh pendapatnya nggak kuat, teman-teman, ya. Israel. Nama malaikat pencabut nyawa bukan Israel, ya, tapi malakul maut, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran. Nggak ada hadis Israel, nggak ada. Jadi katanya ketika mau dicabut nyawa, Nabi Musa mencekik malaikat. Jadi malaikat pun takut gitu. Kuatnya, saking kuatnya itu nggak benar, ya. Itu nggak benar, ya. Tapi pendapat aja itu. Apa meninju, ya, meninju, kemudian meninju malaikat sampai mata malaikat apa namanya bengkak gitu, ya. Tapi nggak benar, ya. Saya pernah dengar ada tafsiran, ya, tafsiran begitu. Tapi nggak benar, ya. Menggambarkan bagaimana kekuatan Nabi Musa, ya. Musa sangat kuat sekali. Cerita lain, ya, itu ada di surat Qasas, ya. Banyak Nabi Musa, banyak kalau teman-teman membaca kisah Nabi Musa banyak di surat Qasas, ya, dari Nabi Musa. Kalau pernah melihat kartun, ya, misalkan di Disney, nggak tahu sekarang ada nggak kartun itu. Dulu ketika Ustadz masih kuliah di Mesir itu, Ustadz ada namanya Prince of Egypt namanya. Ada film itu, kartun dia, Prince of Egypt, ya. Mungkin kalau teman-teman bisa di YouTube ada itu kisah Nabi Musa, tapi dibuat oleh versi Hollywood tentunya, ya, nggak benar semua, ya. Tapi ya, mirip-mirip. Waktu anak dibuang ke laut, dibuang ke ini kan, karena semua anak laki-laki dibunuh, akhirnya anak ibunya pun kasih ke perahu, lalu perahu itu diambil oleh nanti istri raja, yaitu Masyid Asia, ya. Prince of Egypt namanya, ya. Kalau teman-teman tahu, mungkin teman-teman baru lahir waktu itu kali. Baik, tahun 2002 gitu, sekitar itulah lagu film mungkin. Kemudian Nabi Daud, ya, Nabi Daud pun pernah bersalah, ya. Misalkan di surat As-Sad, ya, wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana faghfarna lahu dzalik. Ya, surat As-Sad ayat 24 25, ya, tentang cerita Nabi Daud di sini. Sulaiman, Daud, ya. Kalau surat As-Sad banyak Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia pun minta ampun kepada Tuhannya dan bersujud dan bertaubat. Nah, itu Nabi Daud, Nabi yang lain nggak disebutkan, ya. Semua Nabi pasti ada, ya, pasti ada seperti tadi. Artinya kesalahan mereka dengan dua catatan, hanya tidak kepada risalah, ataupun kesalahan mereka hanya sangat-sangat sedikit, bukanlah kesalahan ataupun dosa besar yang mereka lakukan. Nah, yang terakhir demikian juga Nabi Muhammad SAW juga pernah bersalah dan ditegur oleh Allah beberapa kali. Nah, jadi ini membuktikan bahwa mereka adalah anak Adam tadi, ya, seperti hadis kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah bertaubat. Ataupun kul innama ana basyarum mithlukum yuha, surat Kahfi ayat terakhir tadi. Katakanlah bahwa aku adalah manusia biasa seperti kalian, yang membedakan adalah aku mendapatkan wahyu, aku dipilih as the prophet of messenger of Allah SWT, atau as messenger ataupun nabi, ya. Apa dalilnya kalau Nabi sering ditegur ataupun pernah melakukan kesalahan? Misalkan seperti surat Tahrim ayat 1, teman-teman. Masih hafal, teman-teman, ya.
Surat Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ya, surat Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, itu untuk Nabi Muhammad ya tentu. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Jadi Nabi mengharamkan apa yang engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, ya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayatnya kalau teman-teman baca tafsirnya, kita nggak baca tafsirnya. Nabi mengharamkan dirinya untuk meminum madu waktu itu. Karena ada istri yang lain cemburu katanya. Karena Nabi pernah menceritakan kepada Aisyah dan Hafsah apa seperti itu Aisyah ya. Kalau nggak salah Ustaz, kemudian saya dari rumah istri Nabi yang Juwairiyah atau siapa Ustaz lupa namanya, Juwairiyah atau Safiyah, Juwairiyah sepertinya. Nabi minum madu, jadi ketika ke rumah jadwal di istri yang lain, beliau menceritakan enak madunya gitu. Kemudian Aisyah pun mengatakan, ya kalau nggak salah Ustaz ya, jadi Aisyah mengatakan Nabi minum madu itu baunya mulut Nabi itu bau gitu, sehingga Nabi pun udah mulai sekarang saya nggak akan minum lagi madu gitu kan. Jadi Nabi mengharamkan untuk dirinya, maka Nabi ditegur gara-gara kecemburuan para istri-istri ini. Nabi pun ditegur, ya wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan yang Allah halalkan ya? Mata-mata untuk meridhai para istri-istri ya. Dan istri-istri ini bahaya nih ya, bagi sudah yang orang poligami pasti banyak perseteruan ya, banyak kecemburuan dan lain-lain, sehingga bilang wah enak madu bau mulutmu tuh, benar nggak bau tapi dia cemburu ya. Oke, sekelas Nabi aja digituin ya teman-teman ya, apalagi seperti kita. Baik. Itu dia tentang kesalahan-kesalahan para nabi yang ya tidak mungkin juga, tapi nabi juga tidak mungkin menunjukkan keburukan akhlak mereka ya. Ya, misalkan kesalahan-kesalahan para nabi ini tidak mungkin mereka itu berdusta, itu tidak, mereka mencuri ataupun mereka berkhianat ya, tidak. Ya, intinya semua dosa yang menunjukkan rendahnya kedudukan dan kewibawahan seorang nabi tidak mungkin dilakukan oleh para nabi. Jadi kalau dosa-dosa seperti itu tidak ada, dosa menipu, dosa berkhianat, dosa mencuri ya, itu ya merendahkan kedudukan ya. Nah, itu dia. Jadi para nabi mungkin saja berdosa dengan dua catatan tadi yang saya sampaikan. Artinya tidak kesalahan mereka di risalah. Yang kedua, tidak, dosa-dosa mereka sangatlah sedikit dibandingkan dosa umatnya. Ya, tidak dosa besar ya. Nah, salah satu hikmah Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW berdosa adalah agar kita bisa meneladani beliau ya. Bisa meneladani beliau dalam bermunajat dan minta ampun kepada Allah. Nah, itu dia teman-teman. Ya. Jadi seperti itu. Ini kita insya Allah kita akhirkan sampai ayat keempat aja nanti ya. Sampai ayat keempat. Ini ada doa yang bagus ya. Jadi kita biar bisa meneladani bagaimana Nabi aja udah diampuni dosanya, tapi Nabi tetap memohon ampun loh gitu. Ente belajar loh sama Nabi, gimana sih Nabi meminta ampun. Misalkan ada doa ya, ada doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Rabbi ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kulli wa ma anta a'lamu bihi minni Allahumma ighfirli khatayaya wa amri wa jahli wa hazli wa kullu dhalika indi Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya, ini ada di Sahih Bukhari ya. Ada di Sahih Bukhari nomor 6398. Ustaz nggak hafal semua juga nih. Ya, bagus kita hafal. Ya, hafal Allah fil muqaddamtu ma akhartu ma asrartu ma a'lantu ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir la wa anta ala kulli syai'in qadir ya. Itu yang Ustaz hafal sedikit. Yang pertama tadi enggak ya. Rabbi ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi. Ya, boleh dihafal tuh teman-teman. Nanti Ustaz coba carikan ya, kasihkan ke Ustazah ya. Doanya ya. Artinya ya Allah ampunilah kesalahanku, kejahilanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusanku dalam segala hal yang engkau lebih mengetahui hal itu dari diriku. Allah lebih tahu. Ya Allah ampunilah aku kesalahan yang kuperbuat tak kala serius maupun saat bercanda, dan ampunilah pula kesalahanku saat aku tidak sengaja ataupun sengaja. Ya, wajahli wahazli ya, tidak sengaja. Ampunilah segala kesalahan yang kulakukan yang Allah
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, dosa yang aku sembunyikan dan dosa yang aku lakukan terang-terangan. Engkaulah yang terdahulu dan terakhir, dan Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ini dia doa yang bagus nih teman-teman. Seperti kita ya, bercanda, banyak berdosa juga. Kadang bercanda kita menipu, ya, untuk biar orang ketawa seperti itu ya. Ya, boleh sih, tapi artinya tidak. Nabi pernah bercanda, tapi ada aturan dalam bercanda. Kadang orang banyak berbohong ketika bercanda dan lain seperti itu ya. Walaupun kesalahan kecil ya. Itu teman-teman. Oke, ayat ketiga, alladzi anqadha dhahrak. Yang memberatkan punggungmu. Anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Yang memberatkan punggungmu ya. Anqadha diambil dari kata naqdun, yaitu suara yang keluar dari punggung unta. Alladzi anqadha dhahrak, itu anqadha, yaitu diambil dari kata naqdun, yaitu suara yang keluar dari punggung unta ketika diletakkan beban berat di atas pelananya gitu. Gitu kan. Gitu. Ketika pelana unta ini paling kuat, dia diletakkan macam barang dagangan. Dulu memang orang berdagang di unta itu sampai dari Mekah ke Baghdad, ke Irak ya. Rihlata syita'i was-saif ila fi Quraisyin ila fi rihlata syita'i was-saif, ya, mereka pergi rihlah, ya, mereka berdagang itu unta semua, itu barang dagangan itu satu toko kelontong kita bilang lah, lebih gitu kan, sangat kuat, jadi bunyi gitu kan. Demikianlah kondisi Nabi secara umum ya, dan secara umum orang saleh akan merasa berat ketika terjerumus dalam dosa. Ya, ia akan selalu malu di hadapan Allah, dadanya akan terasa sempit karena ia sangat menyesalinya. Ini orang soleh seperti itu ya. Dosa sekecil apapun maka dia seperti gunung dianggapnya. Tapi kalau orang-orang yang tidak soleh, orang yang banyak dosanya, yang tidak menghiraukan dosa, maka dosa kecil pun ya, dianggap seperti lalat. Dosa besar pun kayak lalat, diusir aja gitu. Oke, ayat keempat ya. Ayat keempat yaitu warafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Ya, namamu bagimu. Warafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Laka dzikrak. Para ulama mengatakan bahwa ini merupakan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Ini dia. Ini ayat ini khusus keistimewaan Nabi yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itulah kita senantiasa mendengar pujian untuk Nabi. Ya. Nama Nabi selalu disebut dalam setiap khutbah, ceramah, pembahasan hadis. Setiap orang melaksanakan sholat, nama Nabi selalu disebutkan dalam bacaan tasyahud. Ya. Bahkan dalam tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, nama Nabi selalu disebutkan. Ya. Seorang beribadah, ya, orang sholat, nama Nabi selalu digandengkan dengan nama Allah. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Digandengkan selalu. Ya, ketika seorang mau masuk Islam pun wajib, ya, syarat untuk wajib dia adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah, nggak cukup aja, tapi harus wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, azan iqamat juga hayya apa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah, digandengkan terus ya. Nah, bagaimana bumi tidak berhenti-berhentinya berkumandang azan selama perputaran bumi masih berjalan ya, selalu berkumandang azan, nama Allah dan nama Nabi digandengkan. Inilah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para raja atau orang-orang besar di dunia. Nama Nabi SAW selalu ada dan tertulis di hati setiap kaum muslimin. Nah, ya, mereka mencintai, mengagungkan Nabi lebih dari siapapun. Ya, itu dia. Ya, para ulama menyebutkan ayat ini memang berbicara tentang Nabi SAW, tetapi siapapun yang menghayati maknanya akan mendapatkan sebagian keutamaan. Ya. Jadi seperti perkataan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Walladzina a'lanu ma ja'a bihin nabi", ya, dan orang-orang yang menyiarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, bagi mereka bagian juga dari firman Allah. Dan kami tinggikan sebutan namamu warfa'na laka dzikrak, ya. Karena kebahagiaan dunia dan akhirat Allah anugerahkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Kaum mukminin yang meneladani beliau juga mendapatkan bagian sesuai dengan kadar imannya. Jadi siapa yang menaati beliau, ya, dia akan sa'adati dunia wal akhirat, dia akan merasakan bahagia dunia. Maka ikutilah Nabi ya. Ya. Arti apa namanya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikuti Nabi.
Ya, mau cintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, you want to be Allah love to you, ya. You want Allah love you, you have to follow your prophet, ya. You have to follow your prophet and you obey his order, ya, taat kepada perintahnya, ya. Itu ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, and Allah will forgive all your sins. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian juga. Oleh karena itu kita teladani, nggak ada manusia yang patut kita teladani, kita ikuti dapat pahala, yaitu Nabi. Kalau orang lain kita ikuti pahala nggak ada, kita ikutin dia nggak ada pahala. Mau cara berpakaian dia kita ikutin nggak pahala, tapi kalau kita niat ikutin Nabi, insya Allah kita berpahala. Ya. Kalau orang lain, oh gaya jilbabnya bagus begini, ini gaya si ini, nggak dapat pahala juga kita, teman-teman ya. Oh gaya apa misalkan, gaya bajunya begini, nggak dapat pahala juga kita. Tapi kalau niat karena Allah, karena Rasul, ya maka insya Allah akan dapat pahala. Mereka diabadikan oleh Allah, ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Cukup hari ini insya Allah sampai ayat 4, ayat 5 ya. Ayat 5 tadi, ayat 4 ya. Wa rafa'na laka dzikra, insya Allah. Oh iya, hari Kamis insya Allah kita libur teman-teman, karena Ustaz akan berangkat ke Aceh hari Kamis. Mohon doanya ya. Insya Allah mudah-mudahan Ustaz sampai ke Aceh dengan selamat ya. Salam dari Mimi, salam dari adik-adik semua. Hari Kamis pagi Ustaz sudah prepare ke bandara mungkin. Eh, Insya Allah ketemu lagi hari Senin depan. Insya Allah nanti Ustaz komunikasi dengan Ustazah Fida dan Ustazah Eva ya. Insya Allah mohon doanya ya. Ustaz lagi packing, makanya kadang tidurnya jam setengah dua, jam 2 kelelap Ustaz. Ada banyak yang di packing ya. Insya Allah mohon doanya. Insya Allah mungkin hari Kamis ini kita nggak belajar dulu. Ujian tentu bulan ini ada ujian ya, nanti insya Allah mungkin agak ditunda sedikit, tapi insya Allah dalam bulan ini insya Allah. Karena kita masih di awal September, mungkin agak akhir-akhir nanti kita lihat ya. Nanti Ustaz komunikasikan dengan Ustazah Muna dan Ustazah Fida dan Ustazah Eva ya. Insya Allah mohon doanya teman-teman. Insya Allah hari Kamis kami berangkat ya. Insya Allah mohon doanya nanti Ustaz kirim ke Ustazah ya. Mohon didoakan semoga sampai tujuan dan selamat ya. Insya Allah semoga Allah mudahkan, kemudahan semualah ya, kepada Ustaz dan keluarga juga. Insya Allah kami doakan santri juga Allah mudahkan dalam menghafal, insya Allah sukses dan bahagia dunia akhirat insya Allah. Ya baik, ini saja hari ini. Barakallahu fikum. Aku qauli hada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.